Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Salimah dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, marilah yang pertama dan yang utama senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang ke-19 di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pula kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan suri tauladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, untuk kultum yang akan saya sampaikan, saya akan mengambil satu tema, yaitu tentang menggapai ketenangan jiwa dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana di bulan Ramadan ini Allah mewahyukan firman-Nya yang pertama kali kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di bulan mulia ini. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi kita sebagai manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Al-Quran merupakan petunjuk atau jalan lurus bagi manusia, seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 9, yang artinya bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi kaum mukminin yang banyak berbuat amal kebajikan. Sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Seperti kita ketahui bahwa salah satu permasalahan yang seringkali dialami oleh manusia adalah permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau psikologis. Hal ini terjadi karena manusia tidak pernah lepas dari permasalahan kehidupan. Dan permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan kondisi psikologis ini, kondisi psikologis atau kondisi kejiwaan ini akan menyebabkan adanya kecemasan, ketakutan, dan ketidaktenangan. Nah, bagaimana agar di dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa mendapatkan ketenangan? Ada beberapa kiat yang tercantum di dalam Al-Quran yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiat yang pertama adalah zikrullah atau senantiasa mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan yang hati mereka merasa tentram dalam zikir atau mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah itu dapat menenteramkan hati? Kemudian yang kedua itu adalah senantiasa yakin kepada Allah. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dan dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya. Jadi Allah memberikan ujian atau permasalahan kepada manusia itu disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada diri manusia tersebut. Sehingga ketika manusia yakin dengan Allah, maka seberat apapun permasalahan yang dihadapinya, dia yakin bahwa Allah pasti memberikan pertolongannya. Hal ini juga difirmankan Allah di dalam surat At-Talaq ayat 2-3, yang artinya bahwa dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengatur jalan keluar bagi dia dari kesempitan di dunia dan di akhirat. Allah akan memberi rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi rezeki dalam penyelesaian masalah yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Seperti firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya,
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, jika kamu bersyukur, pasti aku berikan tambahan kepadamu. Tetapi jika kamu kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaanku amat dahsyat. Jadi dengan senantiasa bersyukur kepada Allah secara tidak langsung, kondisi psikologis seorang manusia juga akan terbantu untuk bisa memperoleh ketenangan di dalam kehidupannya. Karena dia tidak akan pernah membandingkan kondisi dirinya dengan kondisi orang lain, tapi dia akan senantiasa membandingkan kondisi dirinya pada saat ini dengan kondisi dirinya di masa-masa sebelumnya. Kemudian yang keempat itu adalah membaca Al-Quran. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan ketenangan hati, itu adalah dengan membaca Al-Quran. Seperti yang disampaikan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tiadalah berkumpul suatu kaum dalam Baitullah atau masjid untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan pasti turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikerumuni malaikat, dan diingat Allah di depan makhluk. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Dzulkarnain yang berjudul Implikasi Tilawah Al-Quran terhadap Ketenangan Hati, Perspektif Al-Misbah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar ini didapatkan bahwa tilawah Al-Quran merupakan sarana berzikir kepada Allah yang dapat menyejukkan hati, menyeimbangkan hati, dan menenangkan hati bagi orang yang membaca, mendengar, dan orang yang mengamalkannya. Begitulah beberapa kiat yang berkaitan dengan bagaimana agar kita bisa meraih ketenangan hati. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.